Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini pada hari Jumat, gereja menawarkan kepada kita bacaan yang bisa kita renungkan untuk menjadi makanan rohani bagi kita. Markus 7 ayat 31 sampai ayat 37 tentang penyembuhan orang yang bisu dan yang tuli. Menarik sekali para saudara-saudara terkasih, bagaimana cara Yesus menempatkan jari-jarinya di telinga orang yang tuli ini, dan kemudian dia meludah dan menyentuh lidahnya. Kita lihat di sini sentuhan Yesus itu begitu jelas, begitu tampak, dan seakan-akan Yesus itu begitu manusiawi, memperlakukan orang ini dengan cara hormat, supaya kemudian orang ini lalu bisa melihat kuasa ilahi Tuhan yang hadir dan mewujud dalam diri seorang manusia, Yesus sendiri. Nah, tentu saja yang masuk di sini bukan hanya jari manusia, yang masuk ke sini bukan hanya jari seperti jari biasa, tapi adalah jari keilahian, jari ketuhanan, yang darinya akhirnya apa yang menghalangi orang untuk mendengarkan, apa yang menghalangi orang untuk bersaksi, saat itu juga dicabut. Nah, para saudara-saudara terkasih, Roh Kudus itu sering disebut dengan jari Tuhan. Jadi ketika Yesus memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga orang yang bisu dan yang tuli itu, dia sedang membuka jiwa manusia kepada iman melalui karunia Roh Kudus. Nah, ketika Yesus berkata, "Efata," terbukalah, pada saat ia menyentuh telinga, saat ia menyentuh mulut si bisu dan si tuli ini, kuasa kasihnya mengalir, dan dibukalah apa yang selama ini menutup telinganya dan apa yang selama ini menutup lidahnya, dan itu semua dibuka. Pada saat itu dibuka, orang ini bisa merasakan nikmatnya hidup. Bagaimana ia bisa mendengar aneka suara, dan bagaimana ia dapat berbicara, berteriak, tertawa, memuji Tuhan. Seakan-akan dia sedang mengalami surga di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, bukankah setiap kali kita datang pada hari Minggu ke rumah Tuhan, setiap kali kita juga membaca sabda Tuhan, baik dalam permenungan pribadi, kelompok, maupun di tengah-tengah keluarga kita, bersabdalah ya Tuhan, maka hamba-Mu mendengarkan. Kita pada saat itu juga meminta supaya kiranya telinga kita ini dibuka dari segala hal yang menghalangi kita untuk menikmati bau harum kenikmatan hidup kekal yang telah dihembuskan kepada kita melalui aneka rahmat sakramen-sakramen, atau melalui karunia Injil yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita, sebab di situ kehendak Allah dinyatakan. Jadi para saudara, Kristus merayakan misteri ini seperti kita. Mari kita juga mohon supaya hati kita, telinga kita, dan lidah kita dibukakan, dilepaskan dari segala ikatan belenggu. Semoga hati kita semakin terbuka untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan akhirnya mulut kita setelah mendengarkan itu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mari kita yang bisu dan tuli juga secara rohani minta saat ini supaya Tuhan menyembuhkan kita dari segala kesuam-suaman kuku untuk mendengarkan setengah-setengah sabda Tuhan, atau kemudian setengah hati tidak mendengarkannya, tapi justru dibuka hal-hal yang menghalangi itu, dilepaskan supaya
sabda Tuhan itu mengalir, rahmat Tuhan itu bisa kita rasakan, dan anugerah-anugerah sakramen itu secara nyata bisa menghidupi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.